Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Marujan Ustaz. Terima kasih Ketua DKM Masjid Nurul Huda, Pekanbaru Riau. Bapak dan ibu-ibu, nama saya Kyoichiro Sugimoto atau Kiai Ichiro Sugianto. Ini orang Jawa. Saya datang dari Jepang bersama dompet duafa dan istri saya. Istri saya orang Indonesia, berasal dari Cilacap, orang Batak. Ya, hari ini beliau akan menjadi penerjemah saya. Saya berbicara bahasa Inggris. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan sekitar 40 menit tentang aktivitas dakwah saya, Islam dan umat Islam di Jepang, insyaallah. Apa kabar semuanya? Genki desu ka? Oke, so we start this materi ya. Ini Islam. Saya akan coba nanti terjemahkan singkat-singkat saja. Semoga bisa membantu bapak-bapak yang perlu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, insyaallah. This photo, ya, ini di Jepang, ya. But do you know which city? Kota di mana? Bapak Ibu, ini fotonya masih di Jepang, tapi kira-kira di kota mana foto ini? Ada yang tahu? 5, 4, 3, 2, 1. Ini kota. Ada yang bilang Chiba. Kota Kobe. Bukan di Chiba. Kobe. Ini adalah kota Kobe. Ini masjid pertama di Jepang. Ya, 1935. Ya, ini dibangun 1935. This is called Miracle Masjid. Masjid Kobe ini juga disebut Masjid Ajaib. Because this masjid survived 2 disasters, Second World War II and the Kobe earthquake. Kenapa disebut ajaib? Karena masjid ini masih tegak berdiri meskipun ketika ada Perang Dunia Kedua seluruhnya luluh lantak dan masjid ini tetap berdiri. Dan yang kedua ketika earthquake, gempa bumi Kobe yang terbesar itu juga sama. Seluruhnya rata kecuali masjid ini yang masih tegak berdiri. Dan kita nikah di sana. Ini juga ajaib. Dari Cilacap, dari jauh-jauh datang di Kobe. Masya Allah. Ya, bagi kami ini ajaib karena qudrallah kami dipertemukan dan menikah di Masjid Kobe. Jauh-jauh dari Cilacap, Kobe. Masya Allah. Dia guru ngaji, guru Iqra. Waktu itu saya ke Jepang itu sebagai guru ngaji atau guru Iqra di Masjid Kobe itu. Next slide. Just this is brief. My brief profile. Sensei. People call sensei. Sensei is teacher. Ya, ini sedikit profil singkat sensei. Selalu dapat sebutan sensei. Sensei itu artinya Pak Guru atau guru. Di Jepang itu setiap profesi itu disebutnya sensei. Misalnya kayak saya guru ngaji disebut juga sensei. Guru jahit juga sensei. Jadi nggak disematkan tuh profesor, doktor, panjang itu nggak ada yang disematkan. Semua dosen juga disebutnya sensei.
Jadi Sensei Sugimoto. Because I teach Islam to Japanese non-Muslim. Ya, terutama kalau beliau itu mengajari Islam kepada orang Jepang yang belum Islam. Shahada 1997. Beliau bersyahadat di tahun 1997. I will tell the story later. Ya. Mungkin nanti akan di-share kenapa beliau bersyahadat. Saya keturunan samurai, samurai family, suku samurai. Sugimoto clan family itu samurai clan. Beliau adalah salah satu keturunan dari samurai dari klan Sugimoto atau Bani Sugimoto gitu. Yeah. So saya samurai Muslim. Wah, jadi satu-satunya menjadi samurai Muslim sekarang. Tapi saya tidak punya katana, tapi punya imannya. Alhamdulillah. Nggak punya senjata pedang samurai, tapi yang beliau punya saat ini adalah iman. Saya ketua di Chiba Islamic Cultural Center di kota Chiba, Chiba Province. Chiba. Beliau itu ketua dari Chiba Islamic Culture Center di kota Chibanya. Masjid yang akan dibangun juga Chiba, tapi kota Matsudo. Nah, beliau itu ketua di kota Chibanya. Ini proyek baru, ini kota Matsudo di Chiba Province, different city. Ini adalah proyek masjid baru yang akan kita selesaikan di kota Matsudo. So I'm come from different organization, but I support this masjid. Meskipun beliau itu berbeda organisasi, beliau itu semangat banget untuk mensupport masjid-masjid lain itu berdiri. I completed PhD in Halal Industry di International Islamic University Malaysia. Beliau selesai S3-nya di IIUM International Islamic University Malaysia, mengambil jurusan halal industri. Because halal business is popular in Japan, so this is a one way of dawah. Karena industri halal tuh sekarang ini sangat marak dan mereka sangat tertarik. Inilah cara beliau tuh dakwah melalui segmen itu dulu. I also do halal auditor or supervisor to visit Japanese company to audit and then introduce Islam. Beliau juga sebagai auditor untuk kehalalan satu produk di Jepang. Beliau mengunjungi beberapa perusahaan dan saat itulah beliau sambil berdakwah pada bos-bos perusahaan itu. Next slide. Yeah. This is my aktivitas dakwah. More than 6,000 classes for Japanese non-Muslim. Ya, setelah ini beliau melakukan aktivitas dakwah sekitar 6.000 kelas online ataupun offline. And 100 times for Tonari Muslim. Oh ya, juga sekitar 100 kali membuat semacam event acara yang disebut Tonari no Muslim, tetanggaku seorang Muslim. Jadi mengundang masyarakat Jepang untuk mengikuti kegiatan yang beliau buat itu tadi. So we visited 45 prefectures, from Hokkaido until Okinawa. Kami sudah mengunjungi 45 prefecture. Prefecture itu bahasa Indonesia? Provinsi ya. Jadi 40 provinsi dari Hokkaido sampai Okinawa. Hokkaido yang paling atas sampai Okinawa itu untuk mengadakan dakwah-dakwah bersama komunitas Muslim Indonesia, Malaysia, tergantung siapa yang menjadi panitianya nanti. I witnessed 280 syahada of Japanese. Ya, beliau sudah menjadi saksi atas hidayah Allah. Menjadi wasilah mengislamkan 280 orang Jepang. So main is a hidayah from Allah SWT. Ya, sesungguhnya bukan karena beliau, tapi semua itu karena hidayah dari Allah SWT. Seperti this masjid name is Nur Al-Huda, a beautiful name, a light of guidance. Ya, seperti Masya Allah. Indahnya nama masjid ini Nurul Huda, cahaya hidayah. And the main material is this Quran in easy Japanese. Cara berdakwahnya itu secara langsung dengan Al-Quran terjemahan bahasa Jepang yang beliau terjemahkan bersama timnya. All Japanese. Because for Japanese Muslim. Sengaja Quran ini diterjemahkan dalam bahasa Jepang saja untuk yang non-Muslim. Kami juga punya yang tentu saja yang sudah Muslim baru dikasih yang ada bahasa Arabnya. Mungkin bapak-bapak pengen lihat Quran dalam bahasa Jepang seperti apa. Personal use, so ini Quran pribadinya beliau yang menjadi bekal untuk berdakwah.
Yeah, 40,000 copies distributed. Alhamdulillah sudah 40.000 Quran diberikan hadiah kepada penduduk Jepang. Alhamdulillah. So next one. So this is contohnya like method dakwah di Jepang. This is university lecture di Tokai University in Tokyo. Ini salah satu metode cara beliau berdakwah. Misalnya beliau tuh diundang ke universitas. Ini ada salah satu universitas di Tokyo, Tokai University. Yeah. So these students, they are 19 to 20 years old. Usia anak remaja ini sekitar 19 sampai 20 tahun. That year, I embraced Islam. Di usia segitulah gitu, 19-20 tahun itu sensei masuk Islam. So I want to convey the message, important message of the Quran. So I give Ya, this Quran after the lecture. iya, jadi sensei tuh ingin menyampaikan gitu kebenaran Al-Quran. Jadi sensei ini membagikan Al-Quran setelah acara selesai kepada para mahasiswa ini. Because this age, still they do not have the idea or purpose of life. Sebab di Jepang anak-anak remaja seumuran segini tuh belum tahu purpose of life, tujuan hidup. Mereka tuh belum paham. I didn't have it too. Sensei juga di umur segitu masih kosong, belum ada ide tujuan hidup tuh apa gitu. So just I want to talk about how I come to Islam. Mungkin sedikit sharing kenapa beliau akhirnya masuk Islam di usia 19 tahun itu. When I was like this age, 19 years old, I met Muslim friend from Awalnya Bangladesh. itu ketika di umur 19 tahun itu beliau punya teman kuliah orang Bangladesh. We made friendship because I want to learn English from him and he learned Japanese Saya from itu me. mau belajar bahasa Inggris, temennya mau belajar bahasa Jepang. Mereka jadi bersahabat. One day, he invited me to visit his country and I visited. Suatu hari diundanglah beliau itu untuk mengunjungi negaranya dia ke Bangladesh. The country itself is so poor, but his family is very kind, friendly, and hospitality is very good. Sebetulnya negara Bangladesh itu pada saat itu sangat negara miskin gitu, dan juga keluarganya juga miskin gitu. Tapi penyambutannya tuh luar biasa, kehangatan, akhlaknya gitu. Then the family is a very strong bond. Hubungan keluarga tuh sangat erat, sangat akrab gitu di dalam keluarga itu satu sama lainnya. Japanese, Japan, the family bond, they already lost. Saat ini orang Jepang itu hubungan antar keluarga tuh sudah kehilangan gitu, sudah dingin. I visited his hometown in the village, very poor, but people are very kind. Kemudian diajak juga sampai ke desa yang lebih jauh lagi dan lebih miskin lagi, dan di situ bahkan nggak ada sekolah. No school because poverty, but people are very kind to invite me to their house, makan gitu, minuman. Tapi yang bikin takjub beliau ini penduduknya itu sangat ramah tamah gitu. Setiap orang yang ketemu tuh ditegur, kemudian diajak mampir, dikasih makanan, chai dan makanan yang lain, semua pokoknya baik banget gitu, keramah tamahan penduduknya itu. That akhlaq somehow just show me the question, and then why they are behaving like this? Because they are Muslim. Hai, itu kebaikan akhlak dari penduduk itulah yang membuat sensei ini takjub gitu. Kenapa kok keadaannya sangat miskin tapi akhlaknya baik banget. Nah inilah yang memancing beliau tuh untuk jangan-jangan karena agama mereka tuh Islam, dari nilai-nilai Islam itu membentuk satu masyarakat yang punya kebaikan hati gitu. Dari situlah sensei mulai penasaran tentang Islam. So I found, after coming back to Japan, I found the Quran in the Japanese language and I start reading. Setelah balik dari Bangladesh itu mulai pencarian, jadi cari-cari buku Islam dan pergi ke library, ke perpustakaan, dan akhirnya beliau menemukan Al-Quran terjemah dalam bahasa Jepang. I found the concepts of Tauhid dan Akhirat. Beliau menemukan dua konsep yang sangat mengetuk hatinya, tuh konsep Tauhid dan konsep akhirat. When I found this, the Creator, Allah, who speaks,
to human being, yeah, as a form of wahi, the Quran, then we understand the purpose of life. Oke. Jadi pada saat membaca Al-Quran, tentu membacanya artinya saja kan, belum bisa baca Arabnya waktu itu, kan belum masuk Islam. Ketika membaca Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu bicara ke dirinya gitu, bahwa akhirnya beliau menemukan tujuan hidup dia gitu. He is a creator, so we are created. There must be the purpose of creation. Jadi menemukan siapa penciptanya, ketika diciptakan, berarti dia akan tahu tujuan hidup dia diciptakan dan kemana dia akan kembali. So we are from Allah, work for Allah, and then kembali kepada Allah. Jadi ketemulah bahwa ternyata kita berasal dari Allah dan bekerja untuk Allah dan akan kembali kepada Allah, atau konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un. So in Japan, Tuhannya banyak, ya. Di Jepang itu orang meyakini Tuhan banyak. But they don't speak, no Tapi message. Tuhannya itu nggak punya surat message gitu Pak, message itu pesan ya. Tuhan-Tuhan mereka tuh tidak bisa menyampaikan pesan kepada penduduk Jepang itu. Because their Tuhannya jin. Karena mereka tuh sebenarnya Tuhannya tuh jin. Different from Allah. Beda dengan Tuhan Allah maksudnya. So Allah give us the guidance, yeah, to instruct the moral teaching to the human. Allah memberikan guidance, petunjuk untuk menginstruksi kita tentang moral teaching, tentang pelajaran moral. For example, keeping promise. Misalnya untuk tepat janji gitu, misalnya yang ada dalam Al-Quran tadi. Not telling lie. Tidak boleh berbohong. Keeping clean. Iya, menjaga kebersihan. When you speak politely. Bicara yang sopan. Greeting. Saling bertegur sapa. Birrul walidain. Ya, berbuat baik kepada orang tua. When you visit someone's house, you get permission. Ya, misalnya kalau mengunjungi rumah orang harus minta izin dulu misalnya. No stealing. Nggak boleh mencuri. No zina. Tidak boleh berzina. This all the moral teaching. Semua ini adalah pelajaran moral. And then this is similar in Japanese value or practice, Ya, sebetulnya culture, ini Islam. sangat-sangat mirip gitu dengan kultur budaya Jepang yang diajarkan. Nilai-nilai sudah diajarkan ke mereka juga sebetulnya. So Quran is actually giving us the objective foundation. Yeah. Sebetulnya Quran itu memberikan kita tuh objektif dasar, objektif foundation, dasar, fondasi dasar. Yeah, for us what is right. Iya, untuk kita semua apa itu benar atau apa itu salah gitu. So I understand. Akhirnya belum memahami. So that's why there's a consequence, yeah? Yeah. Because whether we do good or bad is depend on our free will. Jadi semua itu ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan kebaikan atau keburukan berdasarkan kebebasan kita untuk memilih. So if we do good, inshallah there is a Jannah. Bila kita melakukan kebaikan, insya Allah kita akan masuk surga. If you are doing bad, then Jahannam. Ya, tentu saja kalau berbuat buruk kita pergi ke jahanam. So it means believing akhirah and doing good in this life, there is a forever paradise. So the harapannya is a very positive. Yeah. Artinya pada saat itu mendapatkan konsep akhirat, meyakini adanya akhirat, membuat beliau tuh mendapatkan hal yang sangat-sangat positif gitu. So finally, I checked the Quran, the translation for 1 year. Many questions, but Jadi answered. beliau tuh mempelajarinya selama 1 tahun. Kemudian banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mampu dijawab oleh Al-Quran. So finally, I shahada. Akhirnya beliau memutuskan untuk bersyahadat setelah 1 tahun mempelajari Al-Quran tadi. But yeah, next slide. Yeah. So this is an example in Tokyo Jami. Is the most beautiful, biggest masjid in Tokyo. Ini adalah salah satu contoh metode dakwah beliau. Ini adalah di Tokyo Jami. Tokyo Jami itu masjid, satu-satunya masjid terbesar di Jepang. Yang cantik banget bangunannya seperti bangunan Hagia Sophia di Turki. Memang disebut yang membangunnya orang Turki. This one is open masjid there.
Ini judul acaranya itu Open Masjid Day. So once a month there's special event Hmm. opening masjid for non-Muslim. Jadi sebulan sekali beliau tuh diundang untuk bertemu dengan non Muslim. Mereka membuka untuk masyarakat Jepang secara umum. So these are all non-Muslim. Yang hadir itu semuanya belum Muslim. Next slide. We are eating together makanan halal Iya, in betul. Turkish way. Jadi kebetulan di foto ini 2 minggu sebelum kami kesini, itu yang mengadakan panitia itu orang Turki. Jadi kalau yang panitia orang Turki, makanannya makanan Turki. Kalau yang ngadain orang Indonesia, makanannya makanan Indonesia. Dan kita makan bersama sambil ngobrol. The Quran mentioned that Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. So ta'aruf, knowing each other, is a foundation of dawah. Jadi kita saling tahu satu sama lain atau ta'aruf ini adalah fondasi memulainya beliau untuk berdakwah. Next slide. Yeah, this is a photo in Purbalingga di Indonesia, summer homestay program. Atau sebaliknya cara beliau berdakwah itu dengan mengajak anak-anak remaja Jepang itu untuk berkunjung ke Indonesia untuk acara homestay. Ini waktu itu di kota Purbalingga yang diajak tuh bukan hanya Muslim saja, secara umum gitu. Muslim, anak-anak remaja ini bergabung dengan anak-anak remaja Indonesia. Because Indonesia has almost all Islamic content to learn. Di Indonesia itu terlalu banyak gitu konten-konten yang Islam yang bisa dirasakan oleh anak-anak Jepang kan. For example, this masjid, very big, beautiful, so many masjid, Islamic school, Islamic centers. Of course, banyak Muslim and halal, Quran and adhan. Ya, misalnya bagi anak-anak Jepang akan merasa takjub dengan banyaknya masjid, ketemu orang-orang Indonesia yang ramah-ramah, makanan yang halal, sekolah-sekolah Islam. Nah, ini tuh menjadi konten dakwah mereka yang membuat mereka tuh takjub gitu. There one case, Miss Hiroyo, a Japanese high school student. She came to Jakarta High School as an exchange student. Misalnya contohnya ada anak Jepang, anak SMA namanya Hiroyo, perempuan. Dia mendapatkan kesempatan untuk exchange student, pertukaran student. Just she spent 1 year, and then her host family, especially the mother, was so good. Yeah. So after 1 year, she embraced Islam, Shahada. Jadi ada kesempatan 1 tahun bersama host family-nya itu, ibu angkatnya itu, karena kebaikan dari keluarga itu, mendapatkan nilai-nilai Islam di keluarga itu, akhirnya dalam 1 tahun itu dia masuk Islam. Next slide. So this is one of the reasons why we support this masjid project baru, because this center will be another dawah center. Ini adalah alasan kami kenapa kita semangat banget itu untuk membantu proyek masjid baru saat ini, karena memang ini sudah satu hal yang emergensi tadi. So Quran, Nahl chapter 60 verse 125, we said, "Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." So invite to the way of the Lord with wisdom and the good instruction, and argue with them in the best manner. Yes, singkatnya. Yeah. So invitation to inviting a non-Muslim is very important. Iya. Yeah. Jadi mengundang non Muslim kepada Islam itu sangat penting. And then I'm doing dawah almost alone. Yeah? So I cannot cover 120 million people. Jadi beliau tentu nggak bisa dakwah sendirian kan, nggak mungkin bisa mengcover 420.000 orang itu. So I need more collaborators. So Untuk itulah, this is new dawah center inshallah. Untuk itulah beliau tuh butuh dukungan dan support kolaborasi dengan masyarakat Indonesia. Untuk itulah kita mensupport akan terbangunnya masjid ini. For example, previously Indonesian people already supported a Masjid As-Solih in Yokohama. Misalnya mungkin bapak-bapak pernah dengar ya Masjid As-Solih Yokohama, itu alhamdulillah sudah terbangun 2 bulan yang lalu.
And just 2 months operation and already 20 shahada. Jadi ibaratnya baru 2 bulan berdiri, sekitar 20 orang sudah bersyahadat di situ. This is something extra bonus. Yeah, when we have a masjid, there are always shahadas and new Yeah. Muslim. Jadi ini mungkin bedanya gitu, ekstra bonus buat kita semua apabila membantu pengadaan masjid di Jepang, karena masjid bukan hanya untuk tempat sholat tapi juga tempat bersyahadat. Our center, Chiba Islamic Cultural Center, also 280 shahada, right? Seperti tadi beliau sampaikan, di Chiba Islamic Culture Center yang beliau jadi ketuanya itu sudah 280 orang bersyahadat. So kalau this Matsudo, ini new masjid kalau ada, pasti insyaallah syahadanya banyak. Iya. Insya Allah kalau Masjid Matsudo ini berdiri, pasti akan ada orang-orang yang bersyahadat di situ. Next slide. Ya, ini agama di Jepang, ya komposisi. Ini adalah komposisi agama-agama di Jepang. So main religion two, Shintoism and Buddhism. Agama terbesar di Jepang itu agama Shinto dan agama Buddha. If you just combine this number population, is over 160 million. Kalau kita perhatikan itu, kenapa jumlah pemeluk agama itu 120 juta jiwa, sementara penduduknya tuh hanya 123 juta kan? Kenapa ada gap pemeluk sama penduduk? So the actual population is about 124. Sementara populasi kan 123 juta. The gap because one person believe many religions. Karena di Jepang itu satu orang itu boleh punya agama banyak. Ya. Like Shinto in the birth time, birthday, and then when meninggal Buddhist way, marriage nikahnya Christian way. Misalnya lahirnya agama Shinto, meninggalnya agama Buddha, tapi nikahnya agama Kristen. It's like culture. Nah, agama di Jepang itu sebagai budaya. Next, that's why the real religious population different. More than 60% they are no religion. Pada kenyataannya sebenarnya 63% itu mereka nggak beragama. Kosong, no idea. Kosong, ya nggak ada ide gitu agama itu apa. That's why the big opportunity investment for dakwah. Itulah gitu kesempatan yang sangat besar investasi untuk dakwah kita. Islam 0.3%. Jumlah penduduk yang Muslim itu 0,3%. So it means 99.7% they are still not Muslim. Artinya 99,7% mereka belum Muslim. So dawah is necessary. Dakwah itu necessary. So next slide. Keharusan. Yeah. So shahada is the beginning of dawah. The istiqamah is the main. Hal yang sangat penting, bersyahadat itu hanya awal saja kan, tapi yang paling penting adalah istiqomah atau pembinaan setelah bersyahadatnya tadi. So maintenance is the main. Yeah. So when I embraced Islam for 20 years, I struggle, especially how to learn. Apa yang beliau rasakan pada saat setelah masuk Islam itu banyak banget ujian ya kan, banyak banget tantangannya. Dari tempat sholat, Ya misalnya cari tempat sholat di mana, makanan halal nggak ada pada saat itu. So this masjid namanya Muallaf dan Islamic Center gitu. Masjid ini mungkin nggak disematkan masjid gitu ya, tapi Mu'allaf dan Culture Center. So this famous surah, surah Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. So tawasaw is each other, you know. So we promote truth each other, we patient each other. Okay. Jadi sebagaimana dalam surat Al-Asr, demi masa semuanya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh dan saling nasihat menasehati kepada yang hak dan nasihat menasehati kepada dengan kesabaran. Nah, saling tahu apa tadi watawasau gitu. Nah, itu saling, jadi ada dua arah gitu. Jadi beliau tuh nggak bisa sendirian gitu. Kewajiban bapak dan ibu juga gitu. So next slide. Untuk menyampaikan yang hak dan bersama-sama dalam kesabaran. Yeah. So Menasihati dalam kesabaran. yeah, another big reason is because Muslim population is increasing in Japan. We need more masjid. Alasan yang terbesar itu karena saat ini pertumbuhan agama Islam itu sangat meningkat.
This is hadith Sahih Muslim 533, which said, "Man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mithlahu." So Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned, he who builds a masjid for Allah, Allah would build for him a house in paradise like it. Iya. Bismillah. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, Allah akan membangunkan kepada mereka satu rumah semisalnya di surga. Yeah, inshallah. Yeah, this is a photo like people have to pray outside. Di keadaan kami saat ini, para Muslim tuh sholatnya harus di luar atau di taman-taman. So people may ask, even maybe Indonesia we need more like masjid. That you are thinking, why have to invest to Japan? Gitu kan? Kadang ada pertanyaan dari masyarakat Indonesia, ngapain jauh-jauh bangun masjid di Jepang? Di Indonesia juga banyak banget yang masih butuh masjid, kelihatannya kayak gitu. Ada yang pertanyaan kayak gitu? Because it's a daruriyat, it's a necessity first. Because Indonesia has more options. You have more musallas and masjid. In Matsudo, more masjid. Iya. Jadi bagi kami tuh ini adalah sudah dalam bentuk darurat gitu. Kalau Bapak Ibu di sini banyak pilihan mau sholat di mana, itu banyak pilihannya gitu. Tapi di sana memang keadaannya nggak ada. So it's Makasih Sharia is a hifzuddin, is a protection of the faith. Ya, Makasih Syariah itu salah satu adalah untuk membentengi agama. Kewajiban tuh harus membentengi agama kan. Banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang, tapi kalau nggak ada tempat ibadah otomatis imannya makin turun juga gitu. Ini adalah kewajiban kita untuk membentengi agama dengan keberadaan masjid itu. So next slide. So population of Japan decreasing. So Shintoism, Buddhism also decreasing. Nah, populasi penduduk Jepang tuh setiap tahun tuh pasti berkurang, menurun. Begitu juga populasi agama Shinto dan Buddha juga otomatis berkurang atau menurun. Because lack of marriage. Kenapa? Karena orang Jepang pada nggak mau nikah. Next. Population Christian also decreasing. Kemudian populasi yang beragama Kristen juga menurun karena agama Kristen di sana itu dipeluk oleh orang-orang yang sudah tua. Nah, orang yang sudah tua ini nggak punya keturunan kan, meninggal, kemudian nggak ada yang nerusinnya. Otomatis jumlah orang Kristen di Jepang juga menurun. Next slide. Tapi Muslim population increasing. Tapi jumlah populasi umat Islam tuh meningkat. So from 30,000 to 420,000 in 30 years. Misalnya 30 tahun yang lalu tuh jumlahnya sekitar 30 jutaan lah. Kemudian sekarang meningkat menjadi 420.000. Bukan 30.000 sebelumnya, 30 tahun lalu tuh hanya 30.000 umat Islam, sekarang menjadi 420.000. Jadi sangat meningkat drastis. And more than half the orang Indonesia. Jadi setengahnya dari 420.000 ini adalah orang Indonesia yang ada di Jepang. Jadi kalau bawa ke Jepang dari Hokkaido, Okinawa, selalu ketemu orang Indonesia. So we are minority, but among Muslim minority, majority orang Indonesia. Ya, jadi mungkin kita minoritas di Jepang, tapi orang Indonesia tuh mayoritas di Jepang. Yeah. So next slide. So that's why we need more masjid. Yeah. So 30 years ago only 7. Sekarang 167. Kemudian juga pertambahan masjid juga meningkat secara signifikan sebetulnya. Dari 30 tahun yang lalu hanya 7 masjid dan sekarang menjadi 167 masjid merata di setiap prefektur Jepang. Nggak semua prefektur deh, kota-kota tertentu itu. Ya, tapi ibu bapak-bapak, this is not enough, tidak cukup. Because if you divide 420,000 divided by 167, one masjid should accommodate more than 2,500 people. But masjid in Japan kecil. Ya, jadi meskipun pertumbuhan masjid meningkat, tapi tentu saja kalau kita bagikan dengan jumlah penganut agama Islam tuh 420.000 dibagi dengan 167 masjid, harusnya satu masjid mampu menampung 2.000-an. Tapi di Jepang tuh masjidnya nggak segede ini, masjidnya kecil-kecil banget. Mungkin besarnya koridor depan itu aja deh besar banget. Masjid. Dan itu maksimal mungkin memuat hanya 200 orang aja. Jadi tetap nggak mencukupi gitu. Maybe we need 10 times more
mungkin kita masih membutuhkan 10 kali lipatnya gitu untuk menampung 420.000 tadi. Next slide. This is the last reason because we need to support young Muslim education. Nah, ini adalah alasan yang berikutnya gitu. Sebab adanya masjid kita membutuhkan untuk support anak-anak Muslim yang lahir di Jepang. In the Quran chapter 66 verse 6 which mentioned ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, sebagaimana kita sudah mengenal ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. So for example, Indonesian people come to Japan for work, for study, they marry and they have children, but di mana belajar agama. Maksudnya gini kan, masyarakat Indonesia tadi separuhnya orang Indonesia. Nah, orang Indonesia yang di Jepang itu mungkin bekerja, mungkin kuliah, bawa keluarga dan punya anak di sana. Nah, anak-anak ini kemana mereka mendapatkan edukasi tentang Islam itu? Kecuali membuat satu lingkungan buat mereka di masjid ini kan gitu. Kenapa ini penting banget untuk pendidikan anak-anak Muslim di Jepang? For example, in one school, Japanese school, just 600 people student, but only one Muslim. So how to maintain the imannya, ibadah? Coba bayangkan gitu, ibaratnya di antara 600 teman-temannya yang orang Jepang itu hanya dia sendiri yang Muslim. Gimana rasanya untuk mempertahankan agamanya itu kan? Kalau seandainya nggak kita bantu anak-anak Muslim itu punya komunitas setelah sekolah gitu misalnya. So that's why Jama, because they are influenced by friends. The children they are influenced by friends. Yeah, so we need Muslim Jama. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak tuh gampang terpengaruh oleh teman-temannya kan. Itulah gitu. Kita butuh membuat komunitas anak-anak kita tuh di masjid. So Jami Masjid is actually called Jami, is together. Ya. Jami masjid itu artinya berjamaah kan, makanya berjamaahnya tuh di dalam masjid. Yeah. So next slide. Yeah. So almost last slide. This is Masjid Al-Muttaqin in Chiba. We want to promote this. The first of all, the deadline is important. We have just 1 month left to buy the land and then this bangunannya. Ini mungkin penjelasan terakhir kami bahwa kenapa kita datang ke Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bahu membahu untuk terbelinya masjid ini. Dan bagaimana caranya kira-kira gitu supaya gampang ngebayarinnya. So alhamdulillah namanya Room Ichi. Room Ichi is an Indonesian community organization di kota Matsudo. Yang sedang membangun masjid itu sebenarnya masyarakat Indonesia yang tinggal di Matsudo. Mereka punya perkumpulan namanya Room Ichi, Rumah Muslim Indonesia Chiba. Nah, kita bantuin masyarakat Indonesia yang pengen punya tempat ibadah gitu. Kenapa kita datang membantu mereka semua ini? They have collaboration with Dompet Duafa. Ya, ini adalah kolaborasi dengan Dompet Duafa cabang Jepang. Dompet Duafa punya 20 branches ya. Di seluruh Indonesia. Dompet Duafa itu memiliki 20 cabang di seluruh Indonesia dan 4 cabang di luar negeri. So if these 20 branches take care 10 masjid, each masjid take care 30 juta rupiah, ya. Then paymentnya selesai. Mungkin saya coba menganalisa, ibaratnya ini Dompet Duafa punya 20 cabang. Nah, setiap cabangnya itu bekerja sama dengan 10 masjid misalnya itu. Nah, setiap masjidnya bisa mengumpulkan misalnya setiap hari 1 juta. Mungkin lebih ringan gitu di bahu kita gitu untuk segera menyelesaikannya. Oh, so there are 2 ways. Masjid collect every day 1 juta for 30 days. Oh, good people, 30 good people pay 1 juta. Iya, atau mungkin sebaliknya gitu. Masjid yang mengumpulkan setiap hari 1 juta selama 30 hari atau mencari 30 orang baik bersedekah ibaratnya 1 juta hari gitu. Insya Allah ini sangat ringan gitu untuk diemban bersama. Next slide. Yeah. So Quran in the chapter 34 verse 39 which mentioned Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh
wa huwa khairur raziqin. Ya. Katakanlah ini adalah ayat yang memotivasi kami gitu semangat untuk berdakwah dan juga bersedekah. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu lakukan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. So our like infaq, sadaqah, or zakat is not decrease our wealth, it will increase or replace. Tentu saja kita meyakini semua bahwa apa yang kita sedekahkan di jalan Allah itu tidak akan mengurangi rezeki kita, bahkan bertambah. Last slide. This is also another motivation from the Quran. Surah Baqarah chapter 2 verse 261, we said مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Ini juga salah satu ayat yang memotivasi kami semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. So it's just 1 juta, or just 1 biji become 700 biji. Ya, ibaratnya janji Allah tuh kita menginfakkan 1 biji, ibaratnya 1 biji bisa berkali-kali lipat menjadi 700 dan terserah Allah melipat gandakan menjadi seberapa yang Allah kehendaki. Yeah, so this is a motivation for kebaikan, yeah, and this is enough sharing from myself. Ini cukup dari saya. Jazakumullah khairan for your kind listening. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Sensei Sugimoto ya dan Bu Pur atas materinya yang luar biasa untuk kita semuanya. Baik para Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu untuk kemudian interaksi langsung dengan beliau. Bagi yang ingin bertanya, ingin mengkonfirmasi dan sekaligus kemudian ingin menyempurnakan barangkali dari apa yang tadi disampaikan, tafadhol kami buka kesempatan untuk para jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung ataupun ingin menanyakan sesuatu yang belum diketahui dari apa yang tadi sudah disampaikan. Tafadhol, ada? Oke, tafadhol 1 2 3, coba ada. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada. Ada ibu-ibu? Oh ada, oke. Baik, tafadhol Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang datang sini jauh-jauh. Ini enggak penduduk Indonesia termasuk sebagian besar 50% Muslim. Ini berkaitan dengan masalah pemakaman. Ini ada informasi pemakaman di sana tidak boleh. Jadi pemakaman orang-orang Muslim di sana banyak meninggal melalui kremasi. Apakah itu betul? Ini yang jadi ikut prihatin informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So about Maqbara, yeah? About the Muslim graveyard, Ya. Only few cases, I think. Only few cases, for example, Mualla, yeah, and his or her identity is not known, yeah, for the family, their own family, yeah. So the cremation. Jadi betul Pak, ada beberapa kasus, meskipun kasusnya masih sangat sedikit. Jadi ada orang Jepang yang Muslim, tapi dia tidak memberitahukan kepada keluarganya. Jadinya sampai nangis-nangis itu masyarakat Muslim. Imam Masjid Osaka waktu itu meminta gitu, tolong jangan dikremasi. Tapi secara hukum kita nggak punya mandat kan dari yang meninggal itu. Akhirnya dengan sangat-sangat sedih. Muslim ini dikremasi, tapi itu masih jumlahnya masih sedikit dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua
harus punya surat wasiat. Jadi di Masjid Osaka itu sudah berupaya membuat semacam KTP Islam. Walaupun di Jepang kan agama nggak ada ini ya, nggak ada paksaan beragama. Tapi ini kita umat Islam untuk memberikan identitas ke orang Jepang. Orang Jepang kan agama tuh menjadi urusan pribadi kan. Banyak sekali sebenarnya, mungkin jumlahnya lebih dari itu yang diam-diam beragama Islam, nggak mau dikasih tahu orang lain. Gitu. Jadi betul ada seperti itu. Mohon doanya semoga keberadaan keberadaan kuburan di Jepang juga ada pertentangan sebetulnya. Masih belum dapat izin dari masyarakat sekitar, tapi secara pemerintah itu nggak ada larangan. Sebenarnya ada lahan yang memang diperuntukkan untuk kuburan umat Muslim. Orang Kristen kan dikubur. Nah, tapi belakangan ini ada isu-isu Islamophobia yang dibesar-besarkan oleh seorang politisi Jepang, garis keras gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, insyaallah. Melihat dari medsos perkembangan, sebenarnya kita sangat senang ya, cepat ada komunikasi dengan masyarakat Muslim Indonesia di Jepang. Mungkin karena masih sedikit respon masyarakatnya mungkin begitu besar ya. Tapi kira-kira ke depan bagaimana respon pemerintah setempat ketika kita membuat membangun masjid gitu, maka perizinannya itu mudah atau sulit? Mungkin itu karena kalau masih sedikit mungkin belum banyak kita menghadapi kendala ya. Kalau kedepannya kira-kira bagaimana? Mungkin situ. Dan juga saya nih kebetulan ibu, istri saya dengan ibu ya tadi belakang, insya Allah ya. Saya akan berikan sedikit hadiah buku metode tahfiz, insya Allah yang pengantarnya itu UAS, juga tadi saya lihat itu Pak Sirian dan lain-lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat karena dengan buku itu sudah lebih dari 1.000 orang yang ikut pelatihan tahfiz Quran. Demikian pertanyaan saya. Masjid, yeah. So in Constitution of Japan, yeah. So there is a freedom of religion, yeah. So building masjid, yeah, religiously, no need to get permission. It's a freedom. Sebetulnya dalam konstitusi Jepang itu sendiri secara di pemerintahan itu tidak ada larangan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Karena ada kebebasan beragama tadi kan. Yeah. Maybe Baba he knows there is a news, yeah, illegal masjid inside. Mungkin belakangan ini Bapak-bapak pernah dengar adanya illegal masjid. Memang ada kenyataannya. Why it is illegal? Not religiously, but constructing. Nah, ilegalnya itu bukan karena agamanya, tapi konstruksi masjid itu dibangun oleh orang-orang dari Pakistan tanpa izin. Jadi tanpa izin membangunnya itu yang menjadi masalah. They have a law, yeah, for architect. Oh. Yeah, how high, how big. There is regulation. There is a urban planning. You have to follow the each city as you know the planning. Di Jepang itu untuk semuanya, bukan hanya pembangunan masjid, semua apapun yang akan dibangun itu harus melalui regulasi yang sangat ketat. Misalnya lingkungan ini dibangun untuk perumahan, nggak boleh untuk hal lain. Pokoknya itu detail banget. Sebenarnya kalau memenuhi aturan yang berlaku, nggak ada larangan untuk membangun apapun. Pokoknya tingginya, kedalamannya, kan negara gempa, semua tuh harus melalui standar. Apa yang ditetapkan itu. So this land for agriculture, this land for housing, this land for commercial purpose. Misalnya semuanya taat, Pak. Misalnya kita beli tanah untuk pertanian, nggak boleh tiba-tiba bangun rumah. Ini nggak boleh seenaknya sendiri. Semua ada lahan-lahan yang diperuntukkan sesuai dengan aturan yang sudah nggak kayak di Indonesia. This area making temple, shrine, church, masjid
ada. Iya betul. Jadi hampir dekat di sini. Ada area-area yang diperuntukkan untuk tempat ibadah. Harusnya kita umat Muslim tuh pilih tempat seperti ini. Kalau membangun dari awal ya Pak. Ya, Kenapa ini beda? Mungkin sedikit saya terangkan. Jadi kita punya solusinya. Karena membangun itu akan banyak peraturan yang harus ditempati dan satu hal yang baru kan. Maka sebetulnya kita butuh fungsinya, bukan bentuknya. Makanya kita membeli gedung itu lebih mudah karena nggak ada yang lebih rubah, tapi fungsinya dijadikan masjid atau tempat edukasi buat anak-anak kita gitu. Jadi harus pinter-pinter gitu. Semoga this masjid just in front there the temple. So this place for religious. Iya, kebetulan letaknya masjid ini memang di depannya tuh temple. Jadi memang kalaupun dijadikan rumah ibadah tuh dibolehkan. Qadarullah pas banget tempatnya juga untuk tempat ibadah agama lain gitu. Jadi nggak ada masalah. Terima kasih banyak Pak untuk Quran buku yang mau dihadiahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyakan ini untuk Ibu. Bu, bagaimana apa yang tertarik Ibu mengajar Iqra di Jepang itu? Apakah Ibu bisa bahasa Jepang atau bahasa Indonesia atau Arab? Karena jauh-jauh ke sana kan kalau kita lihat, kita dengar risikonya agak susah gitu Bu mengajar agama Islam di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari ribuan umat manusia, saya paling beruntung pada saat itu. Jadi kedatangan saya ke Jepang tuh nggak seperti orang-orang yang lainnya bekerja atau sebagainya. Pada saat itu saya guru ngaji Bu, ngaji Iqra dan mengajar privat ke sebuah keluarga. Nah, ternyata sebelum selesai Iqra-nya, keluarga ini ditugaskan ke Jepang. Singkat cerita, jadi bapak tadi bilang, Bu Pur, ini anak-anak, jadi istrinya, pembantunya, anaknya nggak ada yang bisa baca Quran. Jadi kayak, Bu Pur ini gimana nih gitu, tanggung jawab ya, anakku belum bisa baca Quran, di Jepang nggak ada guru ngaji, pokoknya harus ikut ke Jepang gitu. Jadi jadilah diurus semua, ucuk-ucuk, tiba-tiba qadarullah ada di Jepang. Nah pada saat di Jepang, tahun 2000, saya masuk ke Jepang tahun 2000, itu nggak ada guru ngaji. Nah, otomatis kayak merasa, wah, kayaknya kedatangan saya ke Jepang ini ada yang Allah kehendaki gitu. Sehingga saya mengambil peran, kayaknya ini amanah dari Allah untuk waktu saya selama saya di Jepang itu untuk mengajarkan Iqra atau Quran kepada anak-anak. Jadilah dari mulut ke mulut terkenal dan dipanggil ke sana ke sini, tapi banyak banget kan, jadi bukan hanya orang Indonesia tapi juga mixed marriage dari Pakistan, Jepang, Bangladesh, Jepang gitu. Nah anak ini rata-rata bisa bahasa Inggris. Saya datang ke Jepang tuh nggak bisa bahasa Jepang, sampai hari ini pun nggak bisa bahasa Jepang. Hidayahnya belum ada. Belum dapat hidayah untuk mau belajar bahasa Jepang. Jadi yang saya pelajari awal tuh bahasa Inggrisnya dulu Bu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau kehendaki aku menjadi guru ngaji, apa susahnya kau berikan ilmu apa kek, yang penting aku bisa bahasa Inggris dan memahami untuk mentransfer ilmu Al-Quran ini. Masya Allah, keajaiban itu ada Bu. Selama 6 bulan tiba-tiba saya bisa bahasa Inggris. Pokoknya ngajar itu gampang aja. Dan akhirnya saya membuat TPA di Masjid Kobe. Saya mengundang anak-anak untuk belajar di masjid karena masjid tertuanya di Kobe. Itu Bu, jadi Masya Allah, ketika di Masjid Kobe, Allah pertemukan dengan sensei juga. Waktu itu juga usia-usia masih relatif muda, 24 dan saya sudah 30 tahun. Ini pun saya merasa ini amanah. Usia saya kan jadi kayak amanah untuk membersamai siapapun gitu yang untuk ingin lebih dekat dengan Al-Quran dan sebagainya. Itu Bu, semoga apa yang saya sedikit ilmu dulu saya tuh kayak nggak pede gitu. Yang lain kalau ke Jepang tuh S3, rata-rata S3. Tapi saya hanya SMA. Tapi alhamdulillah akhirnya ternyata siapa yang berdekat-dekat dengan kemuliaan yaitu Al-Quran, Allah angkat derajatnya sesuai yang Allah kehendaki gitu. Jadi bersyukur banget akhirnya Quran anak-anak di Jepang itu bisa membaca Al-Quran. Walaupun tidak semua saya ajarin gitu. Itu Bu, gitu aja.
Mohon maaf kalau kepanjangan. Oke, baik. Jazakumullah khairan katsiran kepada Sensei Sugimoto dan Ustazah Purwati Kasmaja ya, yang telah memberikan pemahaman yang komprehensif untuk kita bagaimana kondisi Islam dan Muslim di Jepang. Baik para jamaah sekalian, saya mewakili dari Rumah Umat Muslim Indonesia di Chiba, gitu ya. Jadi kami tinggal di Chiba, di Jepang, Ibu, gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah membayar DP, gitu ya. Kami sudah kemudian ingin melunasi di tanggal 31 Juli 2026 dan alhamdulillah kegiatan kami sudah luar biasa, sudah ada TPA, sudah ada aktivitas pembinaan dan segala macam, tinggal memang tempat untuk kita mengadakan pembinaan untuk TPA dan segala macam itu yang kami belum punya. Oleh karena itu kami mengajak para jamaah sekalian untuk membantu kami mencatatkan namanya dalam sejarah berdirinya Masjid Al-Muttaqin Chiba Mu'allaf and Islamic Cultural Center. Yang pertama, para jamaah sekalian, insya Allah yang berdonasi, gitu ya, yang berdonasi 5 juta, gitu ya, betul? Yang berdonasi 5 juta, insya Allah kami akan berikan Al-Quran berbahasa Jepang, ya, yang diterbitkan oleh Sensei Sugimoto. Dan insya Allah nanti langsung akan diserahkan oleh Sensei Sugimoto kepada yang berdonasi 5 juta. Ya, dan ini kabar baiknya adalah hanya satu di masjid ini, ya, betul. Hanya satu kami berikan kepada Bapak atau Ibu yang ingin kemudian mendonasikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mataqu 'azam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apakah ada? Oke, Masya Allah, barakallah. Silakan ke depan. Masya Allah, Sensei. Oke. Masya Allah, alhamdulillah, jauh berwakaf 20 juta rupiah insya Allah untuk kita, Masya Allah. Tafadhol. Merinding nih saya Bapak Ibu ya. Jadi tafadhol, bagi yang ada yang lain tafadhol nanti bisa disampaikan.